bersamaan di dalam mengawal koalisi, saya pikir itu. Tapi memang gini, Pak Syarif ya, sekarang dalam logika presidensial, itu remote control ada di tangan Pak SBY sebagai presiden dan ketua koalisi. Tapi saat yang sama, memang ada hal-hal lain di luar dari substansi terkait dengan apa yang oleh elit koalisi disebut sebagai pelanggaran kontrak kesepakatan PKS terhadap komitmen koalisi. Hal-hal lain itu adalah terkait dengan satu ya, bagaimanapun PKS baru saja mengambil keputusan untuk menolak kenaikan BBM. Sesuatu hal yang oleh sebagian besar masyarakat yang mungkin belum paham, itu dianggap suatu hal yang sangat populer. Kalau kemudian itu dikeluarkan PKS dari koalisi, mungkin ada pertimbangan malah membesarkan PKS. Karena PKS akan tampil sebagai pihak yang teraniaya. Tapi saat yang sama, PKS juga tentu kalau mengharapkan mengundurkan diri seperti yang dibilang oleh Pak Syarif, menurut saya itu sulit ya diharapkan. Karena tadi logika presidensial, remote control ada di tangan Pak SBY. Kalau kemudian mengharapkan dengan ikhlas PKS mundur, saya kira susah juga. Jadi memang harus diambil keputusan. Cuma kalau dilihat dari kode, tadi Mbak Rian nanya soal kode. Kodenya sudah lama diberikan Pak SBY. Ya, mulai dari cuma yang diberi kode nggak nangkep-nangkep kodenya gitu Mas, maksudnya. Dong, kita nggak bisa begitu. Itu ada secara formal dan resmi. Kita ini ya, istilah kata saya bilang, kita nggak kayak dia langkung ketemu SBY ini. Datang tadi undang pulang dari antar gitu. Kita ini duduk, jadi ingat sejarah 28 begitu suara beliau survei lagi turun sekali, Mas 29 kita masuk di situ. Kita datang. Maaf nih, kita istilahnya dilamar lah ya. Ini 28 apa maksudnya? Tahun 2008. Oke, pada saat mau tahun pilpres. 2008 ya. Kita ada kebetulan dengan Pak Syarif bareng-bareng sebenarnya kita ini. Sama-sama tim sukses ini. Pak Syarif juga tuh ada Pak Syapul Kartono dulu ya, Pak siapa lagi. Nah, kita masuk di sana, kita bekerja maksimal dan sebagainya. Ya toh? Nah, sekarang begitu misalkan, maaf nih, anggap aja nih kalau kita punya, saya habis melamar, ini mantu, kawin, tapi begitu menalak, ya ngomong harus baik-baik. ngomong langsung dong. Nah, Jadi nggak bisa gini, membantu Pak yang Syarif ini berbicara. apa Pak SBY akan menalak PKS nih? Enggak, Maksudnya begini. yang ditemukan talaknya itu Pak dari PKS. Ya, sebenarnya begini, kebijakan APBN ini, kebijakan untuk menaikkan BBM ini ada. Saya setuju kebijakan yang tidak populer, tetapi demi kepentingan yang lebih besar Dan jangka panjang. Demi kepentingan rakyat, ya memang ini harus kita ambil. Masih ingat mungkin tahun 2008 kita pernah naikkan BBM sampai 140%, inflasi naik sampai 16% pada saat. Sayang waktu itu diturunkan lagi, Pak. Ya karena memang turun. Itu juga untuk populis. Karena memang Kita pernah mengalami harga kita pernah BBM mengalami, sudah pernah diturunkan lagi. karena memang ekonomi pasar pada saat itu harga BBM turun, ya kan? Cuma waktu itu harga BBM masih disubsidi juga dengan 6.000. Oh iya, memang harus kita subsidi. sangat. Iya, harus subsidi. Sekarang juga masih kalau dinaikkan pun juga masih tetap subsidi. Nah, kembali lagi itu kebijakan yang tidak populer dan presiden berani mengambil resiko untuk tidak populer demi kepentingan yang lebih besar. Demi kepentingan pembangunan, demi kepentingan rakyat. Ini juga harus dipahami. Jadi ini betul kebijakan-kebijakan yang sangat strategis. Nah, sangat disayangkan kalau sahabat saya dari PKS itu tidak bersama kita pada saat itu. Padahal sebenarnya tinggal sedikit aja. Ini kan menyangkut masalah adjustment saja. Ya kan, jadi sangat disayangkan. Saya tidak tahu, mungkin itu hanya kecelakaan saja. Saya rasa bukan kecelakaan Pak Syarif ya. Itu standing politik yang saya sampaikan dulu. Saya menyikapi apa yang disampaikan oleh teman-teman melalui suratnya itu, ya sebenarnya terus terang saja saya katakan, itu surat itu bagus, tetapi itu is over. Karena itu apa yang sudah yang disampaikan itu sudah dilakukan oleh presiden, sudah dilakukan pada bulan November, Desember. Itu sebenarnya dari Oktober itu besar desakan rakyat, besar desakan dari semua stakeholders untuk supaya segera dinaikkan BBM. Tapi karena presiden masih mengambil opsi-opsi lain, sama yang diusulkan oleh kawan-kawan dari PKS ya, sehingga presiden memutuskan pada saat itu belum mau menaikkan harga BBM. Jadi sekali lagi pada saat itu presiden PKS juga sebenarnya setuju sebagai untuk menaikkan BBM ya. Nah, itu merupakan opsi terakhir katanya. Opsi-opsi yang lain sudah dilakukan oleh pemerintah. Seyogianya seharusnya opsi terakhir itu
Ya diberlakukan dan itulah waktunya tepat pada saat rapat kabinet rapat DPR paripurna DPR. Jadi sekali lagi saya mengatakan apapun ini sudah terjadi, tetapi output menyatakan ya biasa kan hujan musim kemarau itu biasanya hujan hapus oleh hujan ya sehari karena memang kalau fatal, tapi kalau tidak fatal bukan strategis mungkin masih excuse. Tapi kalau fatal akhirnya ada justifikasi bahwa ada pelanggaran. Ya. Pak, ini kan tadi saya baca juga Pak SBY juga akan segera mengeluarkan pernyataan resmi tentang PKS. Apakah ini artinya juga Pak SBY akan menalak PKS begitu? Saya tidak tahu. Itu kan yang jelas kami maksudnya pimpinan partai hanya memberikan pandangan kepada beliau dan beliau sedang mempelajari. Dan pasti akan ada satu keputusan yang terbaik lah buat semuanya. Ini secara teknis ya, hitung-hitungan saya nggak mau masuk sebenarnya ya. Intinya bahwa pembahasan angka-angka di dalam itu cukup tajam sebenarnya. Dan orang-orang kita ikut berbicara juga Pak Sarif. Ini kan permasalahan ada juga kelemahan-kelemahan dalam, ada kelemahan-kelemahan korporasi, masalah kerugian PLN yang begitu besar. Ya. Masalahnya kan kenapa harus ditanggung oleh rakyat gitu. Ya, nah, hal-hal yang teknis begini sangat detail kami bahas di Banggar. Dan orang-orang kita yang justru memberi jalan keluar. Pak Tamsil Lino ada di situ saat itu berbicara. Dan saat itu juga dengan Pak Agus, Menteri kita, juga dialog yang begitu dalam. Gitu. Jadi sampai titik terakhir. Nah, selanjutnya setelah melihat situasi seperti itu, pas di akhir, perbalikan-perbalikannya itu begitu, nampak ada akrobatik. Nah disitulah PKS dalam pertemuan terakhir mengambil kesimpulan. Saya nggak tahu tuh peran Pak Sarif tuh setgap ada di mana tuh komunikasinya dengan kita tuh. Saya komunikasi dengan. Kita tahan dulu sebentar ya Pak. Lagi, ya pemirsa jangan kemana, tetap di Ada Apa di Berita. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita dalam telepon 0215155111 terbuka untuk Anda yang akan berkomentar mengenai hal ini. Karena semakin menarik nih, semakin malam semakin hangat. Ya, semakin hangat ya mengenai koalisi tanpa PKS. Ya mungkin dari Pak Syarif sendiri melihatnya kalau yang pembicaraan semalam itu apakah juga ada menyinggung mengenai menteri-menteri PKS yang akan di-reshuffle atau bagaimana nanti ke depannya? Ya, antara koalisi dan kabinet ini dua hal yang berbeda sekalipun ada kaitannya. Karena pertama kalau di koalisi itu kan kebersamaan, kolegial. Sementara kalau di kabinet itu kan hak prerogatif ada kepada presiden. Jadi dua hal yang berbeda, ya kan. Sekalipun menggambarkan bahwa ini koalisi itu juga tergambar dari potret kabinet, ya, tapi dari sisi wewenang itu hal yang berbeda. Jadi pada malam itu kita tidak bahas tentang menyangkut masalah itu. Yang kita bahas adalah bagaimana koalisi ini, kondisi sekarang dan bagaimana koalisi ke depan. Intinya dari situ dan terus terang saja kejadian ini sudah menjadi komitmen bersama bahwa tidak boleh terjadi lagi. Kalau kita komit, ya kita harus komit. Ya kan? Kalau kita, justru itu ada kontrak. Nah kalau kontrak itu tidak dipenuhi, ya buat apa ada kontrak? Ya kan? Nah, hidup ini kan juga harus ada satu kesepakatan dan kepatutan. Ya kan, di dalam hal melaksanakan kontrak. Nah, ada konsekuensi yang harus terjadi, ya itu harus diikuti. Kalau ternyata konsekuensinya tidak diikuti, ya biarkanlah rakyat yang menilai. Gitu. Mas Burhan tadi saya tertarik dengan Mas Burhan menyebutkan bahwa Pak SBY ini harus hati-hati benar untuk mengambil sikap terhadap PKS. Karena kalau salah-salah nanti PKS dianggap terzolimi. Apakah dengan terzoliminya PKS dalam tanda kutip ini akan meningkatkan atau berpengaruh terhadap elektabilitas PKS sendiri nantinya? Begini ya, posisi PKS sebagai partai koalisi itu secara internal sebenarnya tidak mendapatkan dukungan secara penuh dari basis massa mereka. Ini data survei LSI, kita tracking terus-menerus, memang masa PKS itu masa yang relatif kritis. Nah kalau misalnya PKS keluar justru malah mensolidkan PKS. Belum lagi instabilitas politik gara-gara PKS rajin demo itu ya. Jadi ini harus dipertimbangkan. Kalau tetap di dalam itu malah dalam titik tertentu itu mengkerangkeng PKS dalam sangkar emas gitu ya. Meskipun ada keuntungannya juga kalau ditaruh keluar
PKS dengan Golkar tidak akan bisa menjadi duet maut lagi. Jadi dipisahkan, dipaksa gabung dengan PDIP yang secara ideologis berbeda. Memang oposisi. Dan belum apa-apa udah kelihatan kan bedanya. PDIP will out, PKS memframing PDIP tidak jantan bertarung sampai akhir dalam proses pemungutan. Jadi memang itu out opposition, itu oposisi yang ganjil. Memang ini hal-hal yang buat saya sebagai orang yang punya concern soal itu menarik ya. Tapi untuk seorang presiden, mau tidak mau itu harus diambil keputusan sesegera mungkin Pak Syarif. Karena bagaimanapun kalau semakin lama tidak diambil keputusan, masyarakat melihat koalisi ini seperti sinetron kekuasaan. Jadi yang diperebutkan adalah persoalan hal-hal yang tidak terkait dengan masalah publik. Jadi segera saja ambil keputusan, meskipun tentu saja ada trade off di situ, ada plus minusnya. Tetapi cari keputusan yang paling bisa mensolidkan di satu sisi dan membuang hal-hal yang mungkin dirasa tidak bisa memperkuat koalisi. Tentu saja dengan harga yang pasti ada ya. Masalahnya begini, saya terus terang melihat ya, kalau misalnya PKS dikeluarkan, jangan-jangan gitu ya, ada aktor lain yang mengambil keuntungan. Dan saya melihat memang Golkar. Jadi dan saat yang sama Golkar ini kan kalau dilihat dari kontribusi sejarah kan nggak ada. Dia tidak ikut menanam saham dalam proses pemenangan. Tapi saat yang sama kalau misalnya tetap berada di dalam, itu mau tidak mau itu menciptakan instabilitas juga. Jadi memang posisi yang saya sendiri kalau Anda tanya sebaiknya seperti apa, saya nggak tahu jawabannya. Kita hanya Pak SBY tahu jawabannya. Kita akan telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam, dengan siapa, di mana Pak? Dengan Eko Miharja. Ya, Pak Eko, silakan. Jadi gini Mbak ya, bapak-bapak semua, seperti yang dikatakan tadi dan kita ketahui bersama bahwa negara kita ini adalah penganut sistem presidensil yang multipartai. Nah, maka dari itu adanya koalisi pro pemerintah dan oposisi di DPR tentunya menjadi sebuah keharusan untuk menjaga sistem presidensil tersebut. Nah, diharuskan pula partai politik di DPR memiliki sikap yang jelas. Sikapnya dua, mendukung kebijakan pemerintah atau oposisi terhadap setiap kebijakan pemerintah. Tidak boleh keduanya. Karena ini tentunya merusak tatanan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang kita anut. Partai politik yang selalu berubah-ubah sikapnya akan mengajarkan kita demokrasi yang tidak sehat. Partai politik yang berada di zona abu-abu ini mengajarkan kepada inkonsistensi, tidak bisa diajak berkomitmen, tidak bisa juga dipercaya. Ini adalah politik yang tidak sehat, yang dipertontonkan oleh partai yang mengambil sikap selalu abu-abu. Dalam hal ini koalisi, tetapi sikap-sikap politiknya selalu berseberangan dengan keinginan pemerintah. Jadi maksud Anda Pak Eko, jadi maksud saya, Golkar dan PKS itu abu-abu begitu? PKS untuk kali ini abu-abu begitu? Jadi gini, demokrasi kita akan berkembang bila partai tersebut akan kemudian memperjelaskan warnanya. Dan untuk PKS, karena hari ini kita bahas PKS, karena jelas sikap politiknya terakhir terhadap kebijakan APBNP yang kemudian tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, maka dari itu atas nama etika politik dan demokrasi, alangkah baiknya PKS segera untuk keluar dari koalisi. Terima kasih. Baik. Ya, nanti kita belum ditanggapi. Betul sekali. Kita break dulu. Tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita. Jadi nggak bisa menjawab juga. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita langsung tanggapi nih Pak Abu tadi dari Pak Eko ya, Pak Eko tadi ya, penelpon tadi. Katanya PKS harus keluar katanya biar nggak jadi partai abu-abu. Iya, menarik sekali usulannya Pak Eko ya. Tapi kita ini ada kesepahaman dengan SB itu sampai 2014. Ya. Jadi kita akan jaga sampai 2014. Adapun kejadiannya mengeluarkan yang memutuskan, silakan, buat PKS tidak. Jadi PKS tetap akan on the track, jalan sesuai dengan kesepahaman. Kita tidak mau sebagai orang yang mulai mengkhianati. Kita akan jaga baik-baik sampai keturunan. Menarik sekali ini. Katanya on the track ya, terus tidak mengkhianati, tetapi kenyataannya ini sudah itu kritis Pak. Bedakan kritis dengan itu. Jadi kekritisan PKS itu harus juga dihargai. Masa kita harus ikut dengan kasus Senturi? Ya enggak dong. Misalkan harus kita ikut masalah pajak? Enggak dong. Artinya ada beberapa titik yang memang kita enggak. Loh, kenapa lagi Golkar ikut kok nggak ada masalah? Kok kenapa lagi P3 ikut? Giliran PKS sendiri mulai dilihat. Buat PKS ini hal biasa-biasa saja sebenarnya. Cuman yang kita tunggu adalah bagaimana pimpinan kita.
Ya, cuma kan sudah ada evaluasi dari draft kontrak Itu kan politik setgap. Iya. Itu kan setgap. Sampai di situ silakan saja, ya. Setgap silakan saja. Kan sudah jelas bahwa itu kebersamaan di pemerintahan dan di parlemen. Berarti dalam DPR harus keputusan disepakati itu dong. juga di sana